Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Masih bertemu dengan Bu Susan. Kita bertemu di mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini Bu Susan akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial yang ada di materi kelas 12 semester 1. Nah, tujuannya apa sih kalian mempelajari ini? Tujuannya yaitu setelah kalian mempelajari ini, kalian nanti akan dapat membedakan ataupun dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan perubahan sosial di dalam masyarakat, baik itu nanti faktor intern maupun ekstern. Nah, kita akan berangkat dulu ke faktor intern. Yang pertama ada populasi penduduk. Perubahan populasi yang kemudian mengakibatkan perubahan sosial adalah urbanisasi. Urbanisasi, perpindahan dari penduduk dari desa ke kota. Ini kenapa bisa menyebabkan perubahan sosial? Karena ini memiliki dampak bagi desa maupun kota itu sendiri. Kalau desa, kalau orang-orangnya produktif itu pergi ke kota, jelas di sana nanti akan mengalami keterlambatan pembangunan. Kemudian kota sendiri, jumlah ataupun daerah kota yang tidak kemudian melebar dengan datangnya orang-orang desa ke kota itu menyebabkan semakin sempitnya kota itu untuk dinaungi. Kemudian mereka pun harus membangun daerah-daerah pemukiman kumuh untuk tempat tinggal, yang ini menjadi pertanda adanya kemiskinan di dalam masyarakat kota. Kemudian nanti karena banyaknya orang desa yang datang ke kota dengan yang tidak diimbangi dengan kemampuannya atau spesialisasi kerjanya, mengakibatkan mereka itu tidak diterima oleh pekerjaan-pekerjaan yang ada di kota sehingga terjadi pengangguran. Nah, selanjutnya yang kedua adalah letak geografis dan yang ketiga adalah ideologi. Nah, ini Bu Susan contohkan dengan suku Dani ataupun suku-suku yang ada di pedalaman. Suku-suku yang ada di pedalaman ini berada jauh di dalam hutan ataupun pedalaman sana yang kemudian sulit untuk dijangkau oleh masyarakat luar. Mereka juga menutup diri dengan suatu keyakinan di dalam masyarakat yang diwariskan turun-temurun, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ataupun perkembangan di dalam masyarakat tidak akan mereka ikuti karena ada suatu ideologi yang benar-benar mereka yakini. Kemudian faktor intern yang selanjutnya adalah konflik. Ini merupakan pertentangan nilai norma, agama, etnik, dan politik. Contoh pertentangan nilainya adalah anggapan orang Batak bahwa harus ada anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Dulu orang Batak itu berargumen bahwa yang bisa meneruskan garis keturunan itu adalah anak laki-laki. Sebelum kalian punya anak laki-laki, ya kalian tidak memiliki alat ataupun memiliki suatu jalan untuk meneruskan garis keturunan. Namun sekarang orang-orang Batak sudah menerima perubahan dan sudah menganggap bahwasanya ketika mereka mempunyai menantu itu adalah anak mereka juga, seperti itu. Kemudian di dalam masyarakat Jawa sendiri juga ada pertentangan nilai dan norma seperti banyak anak banyak rezeki. Dulu semakin banyak anak, orang berargumen bahwa mereka adalah tulang punggung yang akan bisa membantu orang tuanya. Namun sekarang orang-orang terbuka bahwasanya banyak anak semakin banyak pengeluaran yang akan ia lakukan juga. Jadi mereka juga menekan jumlah, sehingga mereka kemudian menekan jumlah anak yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberontakan. Nah, ini contohnya pada era Orde Baru ke Reformasi. Ini konflik sosial yang melahirkan kaum pemberontak yang akan memaksakan tuntutannya. Dulu ini tahun 1997-1998 ada periode penting di dalam negara Indonesia yang perlu kita catat, bahwasanya kita memasuki era reformasi yang pada saat itu rezimnya Soeharto yang memimpin kemudian digulingkan karena
telah ditemukan fakta-fakta bahwasanya Soeharto itu ternyata melakukan korup yang sangat besar untuk menyejahterakan seluruh keluarganya, dan itu ternyata dibebankan oleh masyarakat kayak gitu. Kemudian ada penemuan baik itu discovery, invention atau innovation. Contohnya di sini Bu Susan memperlihatkan adanya mesin pemanen padi. Dulu yang namanya panen, yang namanya orang mau manen itu langsung ngajakin orang-orang untuk gepyok, untuk kemudian ngeriti padinya. Namun sekarang tidak lagi, tinggal pakai alat ini, sudah digunting semua, kemudian nanti sudah menjadi buliran-buliran padi, sehingga mereka tidak menggunakan lagi jasa-jasa orang yang dulunya gepyok kemudian ngeriti padi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke pengaruh penemuan baru. Pengaruh penemuan baru itu ada beberapa macam, yaitu perubahan yang menyebar, contohnya penemuan radio atau komputer menyebabkan perubahan pada pendidikan, agama, rekreasi, pemerintahan. Jadi satu perubahan ini menyebabkan beberapa bidang lain itu ikut berubah. Nah, gitu. Ini gambarnya. Ini akan menyebabkan beberapa perubahan dalam berbagai bidang. Kemudian perubahan menjalar, penemuan suatu unsur mengakibatkan perubahan berantai atau menyebabkan perubahan ke dalam satu lembaga kemudian menjalar ke lembaga yang lain. Contohnya penemuan kapal terbang akan mempengaruhi metode berperang yang akan digunakan oleh negara itu, dan selanjutnya akan memperdalam kesenjangan antara negara superpower dan negara kecil. Kemudian satu lagi, perubahan yang beberapa penemuan baru akan mengakibatkan satu perubahan. Contohnya penemuan telepon, penemuan alat transportasi, ini akan menyebabkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan di daerah suburban. Jadi bermacam-macam kegiatan di situ akan tumbuh dan menjadikan daerah suburban itu daerah yang maju dan bahkan menjadi kota industri kemudian. Kemudian faktor eksternnya apa saja sih? Faktor eksternnya adalah, yang pertama adalah bencana alam. Ini tidak bisa diprediksi. Bencana alam ini yang melanda suatu daerah terkadang menyebabkan ia harus mengungsi, sehingga mengakibatkan ia harus menyesuaikan dengan lingkungan tempatnya mengungsi. Misalkan saja di daerah A itu terjadi kebanjiran, maka seluruh warga kampungnya harus melakukan bedol desa, yang kemudian dia harus membangun pemukiman baru, membuka lahan, dan menyesuaikan dirinya dengan kontur daerah tersebut. Kemudian perang saudara ataupun perang antar negara akan mengakibatkan perubahan, karena biasanya pihak yang menang akan memaksakan ideologinya. Ini bisa perang saudara ya, ataupun bahkan perang antar negara. Ini juga sudah terlihat sekarang bagaimana negara-negara yang kuat yang menang dalam peperangan itu memaksakan suatu ideologinya, kepercayaannya yang kemudian harus diikuti oleh masyarakat itu. Kemudian pengaruh kebudayaan lain. Ini kontak dengan kebudayaan lain mampu mempengaruhi perubahan sosial. Bentuknya apa saja sih? Bentuknya adalah demonstration effect atau pengaruh diterima tanpa paksaan dari pihak yang mempengaruhi. Proses ini dinamakan akulturasi. Jadi damai ya, ada timbal balik di antara keduanya. Kemudian zero effect, ini pertemuan kebudayaan ini tidak terjadi pengaruh di antara keduanya. Kemudian
yang ketiga adalah ini ditolak oleh pihak yang dipengaruhi. Nah, kemudian jika pertanyaannya, jika masyarakat itu menerima kebudayaan yang lebih tinggi ataupun pengaruh yang lebih tinggi, entah itu teknologinya atau apapun itu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah adanya suatu peniruan di dalam masyarakat itu. Nah, cukup di sini aja hari ini. Dari Bu Susan mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu faktor pendorong perubahan sosial dan tentunya faktor penghambat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.